Samba dari kilometer 30 sampai ke desa Samba banyak sekali titik-titik jalan yang rusak parah, yaitu berlubang, bahkan berdimensi sampai 10 cm dan lebarnya pun sampai 2-3 meter. Hal ini sangat menyusahkan masyarakat adanya jalan yang rusak parah ini, apalagi di waktu malam hari dan di waktu hujan. Masyarakat mengeluhkan agar pemerintah secepatnya untuk memperbaiki jalan, khususnya di jalan Desa Karya Unggang. Hendra Yoto melaporkan. Sudah. Oke, siap. Tinggal. Adanya pabrik begini kan akses jalan untuk masyarakat sampai sekarang ini pun tidak semaksimal apa yang diinginkan masyarakat gitu loh. Kapan lagi direspon? Misi Pak. Ya, Bapak dari mana? kita dari Desa Karya Unggang di sini aja. Gimana Pak dengan adanya jalan yang rusak ini Pak? Wah, parah sekali Pak. Dengan adanya jalan seperti ini, kapasitas yang besar-besar itu seperti CPO yang masuk itu melebihi dari kapasitas yang ada. Terus apa lagi Pak? Apa lagi Pak? Terus kapasitas terutama CPO yang melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Terus truk-truk pengangkut itu sering lewat sini juga Pak ya? Lewat ke pabrik itu. Terus harapannya ke pemerintah apa Pak? Tolong, ke harapan saya ke pemerintah, tolong direspon sebagai mestinya supaya masyarakat Desa Karya Unggang semestinya, ya harapan saya supaya jalan yang ada ini supaya terrealisasi dengan baik lah. Ini jalan ini udah berapa lama Pak yang rusak ini Pak? Udah lama. Oh, jangan. Daripada balap. Bahaya. Ini soal giliran tuh. Iya Bang. Gak pokat tuh. Oh iya Kak. Hari ini saya dengar informasi ada pemusnahan barang bukti. Nah, inti barang bukti apa aja Bu hari ini yang dimusnahkan? Hari ini Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat melaksanakan pemusnahan barang bukti tidak pidana narkotika dan tidak pidana umum lainnya semester 1 dari bulan Januari sampai bulan Juli 2022 sebanyak 49 perkara tidak pidana narkotika dan 47 tidak pidana narkotika dan 19 perkara tidak pidana umum lainnya. Untuk tidak pidana narkotika sendiri kurang lebih ini merupakan barang sisihan dari penyidik Kota Waringin Barat ataupun BNK Kabupaten Kota Waringin Barat kurang lebih seberat 22,23 gram. Dan juga untuk tidak pidana umum lainnya itu adalah melanggar Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Minerba dan tambang sebanyak 19 tidak pidana perkara. Selain pada barang bukti yang dimusnahkan, mungkin apa lagi Bu yang menjadi sasaran pemusnahan yang lain? Yang menjadi sasaran pemusnahan yaitu untuk tidak pidana umum yang lainnya, otomatis yang minerba itu adalah peralon dan tali tambang untuk pertambangan itu, dan juga kalau untuk Undang-Undang Kesehatan adalah obat-obat. Obat-obat tadi kita sudah memusnahkan. Oke, makasih Bu. Perkara seperti ini jangan meningkat, menurun kan ya. Akhir-akhir ini saya lihat kan didominasi oleh perkara-perkara seperti ini, perkara narkotika, khususnya narkotika ya. Nah, ini kan bisa merusak generasi kita ke depan kalau perkara seperti ini tetap meningkat setiap tahunnya.
harapannya tentu saja yaitu tadi ini bisa kita kalau perlu bisa kita hentikan itu loh, diminimalisirlah untuk peningkatan generasi muda kita ke depan. Oh, tapi saya lihat tadi barang bukti ini ada dari BNK, ada dari penyidik. Kalau kelihatan barang bukti yang mana yang banyak kira-kira yang telah dimusnahkan tadi? Kalau kita melihat ini kan dua penyidikan ya, Iya, ada iya, BNK, iya. ada Polres gitu. Ya tentunya kedua instansi itu kan punya kewenangan untuk melakukan penyidikan narkotika. Tapi memang kan dari segi personil kita bisa tahulah bahwa yang banyak itu personilnya adalah kepolisian ya. Tentu saja kepolisian lebih banyak karena dari segi personil pun mereka lebih banyak. Jadi lebih banyak kegiatan di luar untuk melakukan penangkapan atau pengintaian terhadap perkara-perkara seperti ini. Oke, terima kasih Pak. Daerahnya kelihatan dong? Iya. Satu, dua. Kayak diminum, Pak. Ya Bang, ini secara kebetulan kami dari wartawan Indonesia Express Bang, yang mana ini kelihatannya air siap minum gratis yang disiapkan oleh PDAM. Nah, dan ini uji coba langsung diminum oleh orang daripada BRI. Nah, mungkin tanggapannya bagaimana Bang? Ini Bang, sedikit Bang, dengan adanya air yang dikonsumsi oleh Abang sendiri, rasanya atau bagaimana? Airnya luar biasa Pak, jadi kita bisa merasakan tidak ya ada sedikit manis-manisnya. Jadi memang pH-nya udah 7 Pak ya, udah dari 7, jadi setelah kita minum memang agak sedikit terasa manis, terus setelahnya agak segar sedikit lagi. Jadi ini cukup berkualitas, jadi produk PDAM ya, PDAM Tita Arut. Ya, PDAM. Terobosan ini cukup sangat bagus karena memang Digratiskan untuk ya, digratiskan ya, karena memang pada intinya di PDAM lain ini belum ada, jadi mungkin ini salah satu contoh untuk PDAM seluruh Indonesia. Itu Pak. Oke. Nah, jadi saya lihat juga di sini Bang ada sedikit dari Pemda, ada Tirta Arut, ada BRI. Nah, ini merupakan salah satu kemitraan. Nah, inti dari kemitraan BRI apa Bang di sini Bang dengan PDAM Bang? Ya. Pada prinsipnya kami itu mensupport seluruh lini kerja yang baik yang ada di kabupaten, provinsi, ya, mensupport apa yang menjadi fokus kinerja dari masing-masing institusi atau dalam hal ini PDAM. Nah, jadi kita mensupport untuk kerjasama dalam berbagai bidang. Mungkin harapannya Bang selaku ya membina UMKM yang ada di Kota Waringin Barat lah gitu. Ya, itu pastinya ya UMKM termasuk institusi pemerintah. Ya, harapannya ke depan kerjasama ini tetap berlanjut, berjalan dengan baik, dengan PDAM bisa mengenal produk-produk yang ada di BRI pada umumnya. Oke, terima kasih Bang. Iya Pak. Reformasi ada kunjungan dari BRI juga ini, dan PDAM juga sudah mulai produk ya air yang mana bisa diminum secara umum. PDAM juga sudah mulai produk ya air yang mana bisa diminum secara umum ya. Nah, sampai sejauh mana ini? Oke, kebetulan ini ada kunjungan kerja ya atau apapun namanya di BRI dari BRI Pusat, bukan BRI sini, BRI Pusat. Maka BRI sini mengatakan kepada salah satu kerja mitra kerja dengan PDAM atau Perumda Tita Arut. Nah, pengalaman ini sudah nama kita sudah apa ya, bukan lagi skala kita provinsi atau skala nasional, dikenal, sehingga mereka sengaja memang untuk apa sih yang Perumda yang benar atau tidaknya. Maka kita sungguhkanlah dengan air yang siap minum gratis yang bekerja sama dengan BRI sebagai sponsorshipnya dan sebagainya. Itulah salah satunya keberhasilan kita kobar
pasti jaya. Oke. Mungkin harapannya Bang kepada warga masyarakat yang mana ini sudah produk lisensi dari PDAM lebih canggih dan lebih maju ini. Soalnya harapan kita gunakan air-air yang sudah siap minum ini sebagai kenikmatan masyarakat bisa melakukan gratis dengan ini. Dan kita akan bangun nantinya air-air yang kita berenovasi dengan modal kecil, bagaimana bisa melayani masyarakat Koper dengan air minum yang alkali minimal 8,6 pH-nya itu nanti kita akan buat. Insya Allah masyarakat sehat dengan menggunakan air PDAM. Oke, terima kasih. Ada tamu, Pak. Pak, ini kelihatannya Taman Kota Waringin Barat merupakan salah satu cermin yang mana kita melihat air mancur luar biasa. Nah, desain ini kan tidak terlepas dari Dinas PUPR Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, saat ini kelihatannya taman ini cukup megah ya. Nah, untuk dilakukan air mancurnya tuh setiap berapa hari sekali, Bang? Ya, kita karena kalau hari-hari biasa itu sepi, jadi kita malam Sabtu atau malam Minggu kita coba untuk hidupkan supaya masyarakat, karena itu waktu hari libur, jadi masyarakat bisa menikmati air mancur dengan indahnya air mancur. Maka malam Sabtu maupun malam Minggu masyarakat bisa menikmati apa yang ada di Taman Kota Pangkalanbun ini. Nah, kelihatannya Taman Kota ini kan pengunjungnya kan bukan hanya masyarakat Pangkalanbun, kita lihat ini. Ini berbagai penjuru ya, termasuk Umay, Pangkalan Bate, Pangkalanbun ini. Nah, kelihatannya Taman Kota ini kan pengunjungnya kan bukan hanya masyarakat Pangkalanbun, kita lihat ini. Ini berbagai penjuru ya, termasuk Umay, Pangkalan Bateng, termasuk juga dari Kota Waringin Lama. Nah, sebenarnya apakah ini akan diperluas lagi, Bang, untuk ke daerah yang lebih jauh, atau bagaimana kira-kira? Iya, kita coba nanti kita kembangkan juga mungkin di bundaran Kumai juga kita coba mungkin untuk penataan bundaran di Kumai juga kita coba untuk kasih air mancur juga supaya masyarakat dari Kumai juga tidak perlu ke Pangkalanbun, tetapi masyarakat Kumai sudah bisa menikmati air mancur di bundaran Kumai. Jadi tidak perlu ke Pangkalanbun, tetapi cukup di Kumai saja. Sehingga masyarakat tidak menumpuk di satu titik di bundaran Pancasila, tetapi juga terbagilah dengan di bundaran Kumai. Berarti Dinas PUPR juga akan membuka taman hijaunya ya untuk
khusus air mancur di wilayah Gumai ya. Gumai dan mungkin lagi yang lain kita coba lagi, kita kembangkan juga di bundaran-bundaran yang lain, terutama di bundaran sport center juga kita coba, sehingga masyarakat tidak tertumpuk pada satu titik, tetapi masyarakat juga bisa menikmati di daerah-daerah yang ada bundaran dan ada air mancurnya. Oke, mungkin harapannya Bang terkait dengan adanya taman kota ini kepada masyarakat? Ya, harapan kita pemerintah daerah ya kepada masyarakat supaya ada hiburan, karena fungsi taman itu adalah untuk interaksi antara manusia, antara orang ke orang. Jadi masyarakat bisa menikmati, bisa santai, bisa komunikasi langsung di taman-taman kota ini, sehingga ada keindahan, ada keindahan, ada bentuk estetika kota, sehingga masing-masing titik di kota itu akan terwujud, sehingga masyarakat akan menikmati liburan hanya dengan menggunakan taman-taman kota. Itu sudah luar biasa menurut saya, sehingga masyarakat bisa berkumpul, bisa menghilangkan pikiran jenuh, dan masyarakat bisa menikmati sepuas-puasnya di taman-taman kota ini, sehingga bisa menikmati juga UMKM yang ada di sekitar sini, dan masyarakat akan bahagia dan tidak jenuh. Kalau di rumah terus kan jenuh. Taman-taman kota itu sudah luar biasa menurut saya, sehingga masyarakat bisa berkumpul, bisa menghilangkan pikiran jenuh, dan masyarakat bisa menikmati sepuas-puasnya di taman-taman kota ini, sehingga bisa menikmati juga UMKM yang ada di sekitar sini, dan masyarakat akan bahagia dan tidak jenuh. Kalau di rumah terus kan jenuh. Jadi kita buatlah taman-taman sebagai interaksi antar masyarakat, antar manusia. Jadi pada intinya di samping pedagang mendapat alternatif income, Ya. di sisi lain hiburan masyarakat Ya, semakin maju gitu ya. Ya itu, makanya masyarakat di samping menumbuhkan UMKM yang ada, juga masyarakat bisa menikmati hiburan di sini. Jadi UMKM perekonomian meningkat, masyarakat meningkat ekonominya, dan masyarakat juga bisa menikmati hiburan, menikmati santai di sekitar taman Kota Manis Pangkalan Bun ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di proyek pembangunan pemerintah, yang mana hari ini kita berada posisi di Palangkaraya, tepatnya di proyek pembangunan gedung yang ada di Kota Palangkaraya. Inilah hasil liputan kami di lapangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di proyek pembangunan pemerintah, yang mana hari ini kita berada posisi di Palangkaraya, tepatnya di proyek pembangunan gedung yang ada di kota Palangkaraya. Inilah hasil liputan kami di lapangan. Ya, Pak, saya melihat ada beberapa berjalan saat ini, beberapa bulan berjalan ini sudah mulai pelelangan ya di masing-masing SKPD dengan tahun-tahun anggaran di 2022. Ada yang dari Januari, ada yang pertengahan bulan atau per 3 bulan. Namun di sini masyarakat kadang-kadang bertanya-tanya. Nah, saat ini kalau perusahaan itu blacklist, bisa nggak untuk ikut lelang atau tender? Ya. Bagaimana Gapinsi menyikapi ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang Bung Taufik pada pagi hari ini yang bersilaturahmi ke rumah saya. Sehubungan yang ditanyakan tentang aturan blacklist ataupun pengaturan sanksi daftar hitam atas perusahaan yang melakukan sebuah pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana di konteks pelelangan. Jadi bisa saya sebutkan, yang pertama bahwa pengaturan sanksi daftar hitam tersebut adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada perusahaan, baik itu CV ataupun PT, yang mempunyai kapasitas untuk mengikuti sebuah pelelangan. Nah, pelelangan itu sifatnya adalah bisa skala nasional maupun skala regional. Nah, daftar sanksi yang diberikan kepada perusahaan tersebut itu biasanya adalah diberikan oleh panitia lelang ataupun kepala daerah ya. Nah, dasar daripada pemberlakuan daftar sanksi tersebut adalah berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018 bagaimana diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa, di mana masalah daftar sanksi daftar hitam tersebut juga diperkuat oleh aturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Nah, jadi dua aturan itulah yang dipakai sebagai dasar hukum untuk melakukan atau memberlakukan sanksi terhadap sebuah perusahaan yang melanggar. Nah, adapun perbuatan dan masa berlaku sanksi daftar hitam itu ada beberapa kategori. Yang pertama, misalnya peserta lelang tersebut adalah menyampaikan dokumen palsu atau tidak benar. Yang kedua, terindikasi melakukan kolusi nepotisme. Yang ketiga, bisa terindikasi melakukan ataupun mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh pihak pengadaan ya. Dan yang terakhir, mungkin peserta yang melakukan pengunduran diri tidak menandatangani kontrak pada katalog ya, perusahaan tersebut. Nah, sanksi tersebut juga diatur, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Dan apabila sanksi itu diberikan kepada salah satu perusahaan, maka perusahaan tersebut tidak diperkenankan atau secara hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan mengikuti pelelangan. Nah, sekarang pertanyaannya, apabila sebuah perusahaan ataupun sebuah PT ataupun CV yang sudah terkena daftar sanksi daftar hitam tersebut tetap melakukan
penawaran. Sebenarnya melakukan penawaran itu adalah sah-sah saja. Tetapi tatkala dia menang, kemudian ada potensi untuk terikat dalam satu kontrak, maka kalau itu dilanggar atau dia nekat melakukan kontrak tersebut, maka konsekuensi hukumnya kontrak tersebut apabila diketahui oleh pihak yang mempunyai otoritas di dalam masalah daftar sanksi hitam tersebut, maka dengan daftar sanksi tersebut, maka kontrak tersebut adalah bisa batal demi hukum. Tapi ya. oke, itu kan batal demi hukum apabila proses dan ditandatangani kontrak. Tapi kalau ini sudah berjalan dan ditandai kontrak, apa yang bisa dikatakan batal demi hukum? Ya, apabila sebuah perusahaan CV ataupun PT dia masih dalam rentang waktu sanksi daftar hitam tersebut masih berlaku pada perusahaannya, maka dia kalau sampai berjalan waktu, dia tanda tangan kontrak, terus proyeknya berjalan, kemudian dia mengambil uang muka, termin, maka ada terindikasi bahwa perusahaan tersebut adalah mengambil haknya, tetapi dengan legal standing yang palsu, gitu. Tapi kalau melihat dari legal standing bahwa itu adalah tergantung daripada Pokja ya, arti pelelangan ya. Ya. Nah kalau pelelangan ini mereka biasa selektif nggak untuk bisa memverifikasi satu perusahaan itu dalam sistem pelelangan? Ya, sebenarnya daftar sanksi hitam itu kan diumumkan kepada lintas panitia pengadaan. Jadi misalnya daftar hitam itu dikeluarkan oleh Pokja Provinsi. Ya, Pokja Provinsi biasanya langsung connect dengan pokja-pokja yang ada di Kalimantan Tengah, bahkan itu terupdate seluruh Indonesia. Nah, makanya tinggal kejelihan daripada panitia di kabupaten tersebut atau di daerah tersebut untuk meneliti daripada keabsahan daripada perusahaan yang mengikuti pelelangan tersebut. Nah, kalau itu tidak jeli, kira-kira ikut serta nggak panitia atau Pokja terseret dalam ikut serta? Nanti dia sudah menyadari mendapatkan sanksi berupa blacklist tersebut, tetapi tetap nekat, gitu loh. Kedua, apabila panitia tersebut sudah menyadari bahwa perusahaan tersebut itu terdapat daftar sanksi hitam atas perusahaan itu, maka panitia tersebut akan menerima konsekuensi untuk memberi keterangan, memberi klarifikasi kenapa masih diloloskan menjadi peserta sebagai pemenang. Ini kan secara umum lelang secara nasional nih akan dibuka, misalkan ini dibuka secara nasional. Akan tetapi karena ada dugaan kepentingan sehingga tidak memunculkan orang-orang lain untuk ikut serta di sana, itu juga akan melanggar hukum enggak? Dalam satu pelelangan. Kalau gini, nafasnya lelang itu adalah sifatnya umum, bebas dan rahasia. Dan apabila terindikasi ada potensi diskriminasi, itu juga melanggar daripada kaidah nafas keumuman daripada nafas lelang itu. Nah, di situ yang bertanggung jawab panitia lelang atau ketua LPSI-nya atau siapa? Kalau dalam ranah itu, bukan masalah yang bertanggung jawab, bahwa resiko sebuah panitia ataupun instrumen pelelangan ataupun perusahaan yang mengkondisikan terjadinya mengkebiri ke asas umum tadi itu atau bebas tadi itu, maka nanti apabila terjadi sebuah persoalan hukum, maka pihak penegak hukum nanti yang akan meminta pertanggungjawaban daripada perlakuan terhadap diskriminasi tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif kepada kepala bagian dari Poka BPJ. Demikian informasi yang kami dapat. Saya lihat di sini adalah bidang penanganan pelelangan ya. Peran fungsi LKPP dan LPSI itu apa, Bang? Peran fungsi LKPP itu kan pemerintah pusat, kan dari pemerintah pusat yang
mengatur kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa, ya, kan itu dari pemerintah pusat, kan itu instansi vertikal. Itu, jadi dia selaku pembina kebijakan pengadaan barang jasa di negara kita Republik Indonesia ini. Kemudian kalau LPSE itu adalah sistem pelayanan, sistem perangkat pengadaan elektronik. Jadi itu istilahnya kan layanannya. Layanannya. Jadi misalkan di daerah-daerah itu asalnya kan namanya ada LPSE. Jadi LPSE itu merupakan sarana prasarananya, yang layanan di situ adalah difasilitasi oleh perangkat berupa server yang sifatnya elektronik. Server di dalam itu untuk mendukung proses pengadaan barang jasa secara elektronik. Nah, kalau kita bicara di sini juga Bang, kalau kita melihat ya, apa saja yang menjadi syarat perusahaan daerah atau ikut tender gitu, yang ikut tender perusahaan daerah yang menjadi persyaratan gitu. Persyaratan untuk ikut tender, jadi semua pelaku usaha, ya, badan usaha maupun apapun, artinya kan dia harus mendaftar dulu kepada LPSE, yaitu masuk kepada SIKAP namanya kan, sistem informasi kinerjanya. Jadi dia mendaftar, sudah terdaftar, dia mendapatkan akun user ID, ya kan, akun user ID dan password, sehingga dia bisa melakukan login, nanti diverifikasi dokumen-dokumennya sesuai dengan legalitas usahanya, klasifikasinya. Nanti kalau dia sudah terdaftar, dia diaktifkan, maka dia bisa melakukan mengikuti proses tender di Kabupaten Kota Barat. Atau di daerah lain itu kan hampir sama atau bagaimana prosesnya gitu? Sama, di seluruh Indonesia, berlaku untuk seluruh Indonesia, ya, untuk usaha-usaha. Jadi tidak tertutup kepada daerah lokal maupun apa. Jadi untuk LPSE ini terbuka seluruh Indonesia. Apa aja yang bisa mengikuti persyaratan tender itu, Bang? Persyaratannya kan mengikuti persyaratan tender yang pastinya kan kualifikasi perusahaan udah memenuhi syarat, klasifikasinya harus memenuhi syarat, legalitasnya memenuhi syarat, tidak dalam black di situ. Kalau dia terdaftar di dalam SIKAP, selama dia tidak tervalid, tidak di blacklist atau apa, kan dia boleh daftar. Nanti kalau selama dalam ikut tender, masalah dia memenangkan tender atau apa kan itu kan tergantung dengan teknis evaluasi lagi kan dari situ, itu lain lagi ceritanya. Tapi apa saja kalau itu berpengaruh Bang, karena itu kena blacklist atau daftar hitam terhadap pelelangan dan tanda kontrak? Seandainya ada perusahaan itu blacklist. Kalau perusahaan itu blacklist, maka dia tidak bisa mengakses, dia tertutup dia tidak bisa masuk ke dalam ini lagi, dalam mengikuti tender, dia sudah nggak bisa aktif punya dia dengan perusahaannya selama diberikan sanksi blacklist. Kemudian jika dia belum diaktifkan, ternyata kita ketahui ada informasi blacklist, maka itu pasti dia dinyatakan gugur di dalam tender. Berarti artinya tidak bisa ruang gerak perusahaan itu untuk bisa membuka akses itu gitu? Tidak bisa dia, tidak bisa. Ya, kemana seluruh Indonesia nggak bisa dia. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Tapi kalau seandainya itu bisa? Kalau seandainya itu bisa, artinya kan kalau seandainya bisa, maka kami nggak paham ya Pak ya kalau itu. Artinya di luar kewenangan. Di luar kewenangan kita ya kan, yang pastinya kalau itu pasti diketahui blacklist Pak, dari Pokja dalam evaluasi dia pasti gugur. Tapi mengetahui blacklist itu, apakah kita melihat di publik itu di daftar hitam? Iya, ada daftar hitam di publik itu, ada informasinya. Ada informasinya? Ada informasinya, itu yang blacklist siapa, dari daerah mana yang blacklistnya. Misalnya dia di Lamandau, ternyata dia di blacklist oleh PPK yang ada di Lamandau. Artinya pejabat membuat komitmen di Lamandau. Di situ tertera Pak, terkait dengan blacklistnya. Kalau syarat-syarat untuk Pokja itu apa Bang? Sebagai kinerja Pokja itu syarat-syaratnya? Syarat kinerja Pokja yang pastinya dia memiliki kompetensi sertifikasi level dasar minimal. Ya, jadi banyak kompetensinya, kompetensi level 1, kemudian kompetensi sebagai Pokja pengadaan, ya kompetensinya juga keahlian di bidang keselamatan kerja yang disebutkan itu. Minimal dia memiliki sertifikasi dasar pengadaan barang jasa yang diterbitkan oleh LKPP. Kalau dia tidak mempunyai sertifikasi tapi dia bisa Pokja, apakah ini sedikit menyalahi aturan atau bagaimana kira-kira? Artinya persyaratan sebagai Pokja, artinya kan kalau tidak memiliki sertifikasi artinya kan tidak memenuhi syarat sebagai ditunjuk sebagai Pokja. Artinya kan walaupun dia bisa, walaupun benar, artinya kan
Walaupun misalnya kan sudah sesuai transparan segala macam, tetapi kan misalnya kan legalitas mungkin bisa saja dibantah orang, diragukan misalnya kan itu kan karena kan walaupun prinsipnya benar misalnya kan bisa saja seperti itu kan. Tapi kan Pokja kan merupakan salah satu persyaratan yang bisa untuk melegalkan satu kegiatan lelang ya kan dalam proses verifikasi. Tapi kalau Pokjanya tidak mempunyai legalitas, apakah ini merujuk nantinya juga akan menjadi salah satu dari proses pelelangan itu akan terdampak atau bagaimana kira-kira? Iya, kalau memang dalam hal persyaratan artinya kan pasti terdampak karena kan dia dianggap tidak memiliki legalitas. Nah, artinya sudah secara prosedur mereka secara SOP-nya tidak mentaati aturan itu ya, mengabaikan gitu ya. Akan tetapi proses akan juga berdampak ya. Nah, misalkan terjadi sesuatu pemenangan ini tidak sesuai SPK, artinya standarisasi sebagai Pokja, apakah ini melanggar hukum jadinya? Nah, kalau masalah melanggar hukum, artinya kan dilihat dari konteksnya dulu ya Pak ya, saya kan karena dalam hukum ini kan akan mengarah kepada pidana atau perdata gitu. Karena ini kan menyangkut hak seseorang dalam tender. Kalau dalam hukum kan artinya kan mungkin selama dia tidak melanggar kewenangan aja kan mungkin katakanlah saya kan dia ditunjuk diangkat mungkin seandainya ternyata tidak ada SDM sama sekali mungkin di dalam suatu daerah karena dalam suatu daerah tidak ada SDM sama sekali namun digunakan yang lain tidak ada mungkin itu berarti kan kalau dikatakan melanggar hukum ya kita sih belum meranah ke sana. Nah, artinya gini, kita kan duga untuk melanggar hukum itu kan paling tidak ada konteks awal permulaan. Di mana satu pelelangan itu harus didasari dengan orang-orang yang punya potensi, terutama Pokja. Pokja kan mempunyai aliran yang sifatnya mereka memberikan ada sertifikasi yang sudah layak untuk bisa memverifikasi perusahaan-perusahaan. Apalagi ini perusahaan kan menyangkut keuangan negara. Nah, apabila ini Pokjanya tidak steril, otomatis ke atasnya berimbas akan ada dampak kan gitu. Nah, iya ini kan di Pokja aja tidak memenuhi syarat misalkan, tapi kan kita tidak menuduh itu memenuhi syarat atau tidak. Cuma kan ini kan bicara publik karena Anda sebagai kepala bidang di sini gitu ya dalam penanganan LPSI. Nah, jadi kalau blacklist dia punya daftar yang sudah ada akunnya di Facebook atau di Google atau bagaimana gitu Bang? Kalau blacklist kan di LPSC Pak. Oh di LPSC. Di LPSC-nya. Oh. Ya kan di LPSC itu tayang Pak. Oh tayang ya. Iya tayang di LPSC. Jadi Pokja itu melihat checklist blacklist. Oh. Di situ ada orang-orang bisa melihat. Oh di situ melihatnya ya? Iya di aplikasi LPSC itu ada. Oh iya. Tapi kalau dia itu mengabaikan itu tentang waktunya. Kalau nggak salah minimal 2 tahun nih. Minimal 2 tahun. 2 tahun ya. Oh, itu minimal. 2 tahun, ya. Tapi sejak dikeluarkan itu tidak boleh diberlakukan untuk pekerjaan pelelangan. Pelelangan dia tidak selama 2 tahun tidak boleh mengikuti tender. Tidak boleh mengikuti tender. Iya. Oh. Itu blacklist sampai ke direkturnya. Sampai ke direkturnya. Sampai ke direkturnya. Oh, itu ya. Ya, mungkin harapannya Bang sebagai pejabat pelelangan yang ada di sini bagaimana? Harapan kita sebagai pengelola pengadaan barang jasa, katakanlah di sini sebagai Pokja, ya kan, kalau orang-orang di Pokja yang ditunjuk sebagai Pokja, yang kita itu berharap untuk selalu meningkatkan kualitas kompetensi Pak, kualitas kompetensi yang mana kondisi kita sekarang aplikasi semakin berkembang, ya, kemudian peraturan juga sistem keuangan maupun sistem dalam pengadaan barang jasa ini selalu berubah katakanlah diperbarui perkembangan untuk semakin transparan dan sebagainya gitu. Maka kita harus Pokja ini betul-betul didukung kompetensinya, artinya dari pemerintah daerah sehingga terutama untuk sertifikasi pembinaan sehingga SDM-nya betul-betul memiliki kualifikasi yang kompeten gitu Pak di dalam pengadaan barang jasa. Oh. Nah, sedikit Bang, dari harapan tadi saya menyikapi ada beberapa hal yang cukup bisa membuat masyarakat lebih tahu lah. Artinya di mana dalam satu pengembangan pelelangan ini kan menyangkut angka ya, menyangkut orang banyak ya, nasib orang banyak itu. Nah, di saat dalam satu penentuan itu ketentuan Pokja itu kan menentukan sekali gitu ya.
Apabila ada hal yang kekeliruan dari Pokja, itu yang menindak siapa, Bang? Menyangkut orang banyak ya, nasib orang banyak itu. Nah, di saat dalam satu penentuan itu, ketentuan Pokja itu kan menentukan sekali gitu. Apabila ada hal yang kekeliruan dari Pokja, itu yang menindak siapa, Bang? Apabila ada kekeliruan dari Pokja, artinya kan sifat kalau ada kelalaian misalnya kan, yang pastinya tahapannya ke APIP dulu, Pak. APIP. APIP itu apa, Bang? APIP itu pengawas internal, yaitu inspektorat, Pak. Inspektorat. Jadi dari inspektorat dia melakukan pengawasan dulu. Tapi kalau ini kan bicara misalnya kan ada terjadi pertentangan katakanlah, maka diselesaikan secara internal dulu, artinya kan di pemerintah daerah. Itu kan anggaran yang dianggap dari daerah. Iya. Kalau anggaran provinsi? Anggaran provinsi kan kayak gitu, Pak, kan kalau sudah masuk daerah ini kan anggarannya kan yang dilelang oleh bagian pengadaan barang jasa ini yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. Jadi paling tidak ke APIP yang dikelola oleh daripada inspektorat itu sendiri gitu. Untuk menyelesaikan suatu penengahan permasalahan, kan di situ kan mana. Oke, Bang. Demikian wawancara kami kepada ini ketua atau kabit, Bang? Kalau saya di sini namanya kepala bagian ya, kabak bagian pengadaan barang dan jasa. Kepala bagian pengadaan barang dan jasa. Oke, terima kasih, Bang. Langsung habis. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita akan foto bersama dengan Sekda Kabupaten Kota Waringin Barat. Kami mohon seluruh pimpinan, ofisial. Di belakang atau di samping, silakan. Ini pelepasan apa intinya, Pak? Ya. Intinya hari ini kegiatan pelepasan untuk kapilah berapa orang jumlah hari ini? Yang pasti seluruh cabang kita ikuti untuk MTQ dan ke-30 dan yang pertama untuk Al-Hadis, sehingga ini juga untuk MTQ dan ke-30 dan yang pertama untuk Al-Hadis,
sehingga ini juga pelepasan hari ini adalah bagian dari prosesi untuk mengantarkan kafilah Kabupaten Kutai Barat sehingga sukses di dalam MTQ dan ke-30 dan Al-Hadis yang pertama tahun 2022. Doa kita bersama bahwa kita tidak bisa mengikut kesertakan untuk yang tafsir dan untuk yang hafalan 30 juz. Karena itu memang sumber daya kita barangkali dari LPTV belum menemukan, tapi insya Allah dengan pesantren-pesantren yang ada ke depan seluruh cabang akan kita ikuti. Doa kita bersama bagi kafilah dari masyarakat Kabupaten Kutai Barat sehingga kafilah MTQ dan Hadis tahun 2022 dari Kabupaten Kutai Barat mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Islam di Kabupaten Kutai Barat dan masyarakat Kabupaten Kutai Barat secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Hari ini kan pemberangkatan kafilah lah. Nah, Abang juga saya lihat bajunya ikut mendorong ke sana. Sampai sejauh mana ini? Alhamdulillah, persiapan para kafilah khususnya anak-anak yang mengikuti MTQ dan MTQ Al-Hadis tahun ini sejauh mana sudah dipersiapkan, baik itu secara teori untuk mempelajari bidangnya masing-masing, dan tadi sudah juga disebutkan oleh Bapak yang mewakili PJ Bupati, fisik pun sudah dipersiapkan juga, sehingga di dalam ajang MTQ yang dilaksanakan di Palangkaraya pada tahun ini agar semuanya siap untuk berjuang dan meraih prestasi, dan kemudian mudah-mudahan ridha Allah selalu menyertai kita, itu yang utama. Tadi juga disampaikan, prestasi itu apabila kita ridho dan ikhlas, maka dia akan datang dengan rahmat dan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kami harapkan doa dari seluruh masyarakat Kota Barat yang mendengar apa yang kami sampaikan, baik yang disampaikan oleh Bapak Sekda tadi. Mohon doanya, mudah-mudahan seluruh kafilah dalam keadaan sehat walafiat dari berangkat sampai mengikuti ajang kegiatan MTQ tahun ini dan kembali ke tempat asal berkumpul keluarga dalam keadaan sehat walafiat pula. Dan mudah-mudahan terakhir, kalau Allah meridhoi, Kabupaten Kota Barat akan menyabit juara umum. Amin. Insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di ruas jalan Bukit Keminting yang mana kita melihat kegiatan pekerjaan pada hari ini untuk pembuatan drenase berjalan. Namun kita melihat dari kegiatan ini saat ini sudah mulai dengan pemasangan bogesting besi yang ada untuk rambat bahu jalan. Nah, demikian informasi yang kami dapatkan di lapangan.
adanya pembangunan drainase ini, bagaimana Abang sebagai warga yang terdampak langsung di sini? Mungkin bagus saja Pak ini. Kalau masalah banjir mungkin agak kurang lah. Iya. Cuma yang masalahnya itu yang kami yang bagian di dalam. Kalau sekarang kalau hujan tuh kami di dalam itu selalu airnya biasanya dulu kan sekali hujan kan langsung kering. Kalau sekarang tuh kalau hujan kami yang bagian di dalam situ itu selalu ini airnya itu nggak langsung kering. Jadi mengendap dia ya? Iya. Tapi apakah pemerintah daerah Palangkaraya ini sudah membuka akses drainasinya sehingga tidak memunculkan dampak dari agak sedikit dalam begitu? Kalau kami di situ belum ada. Belum ada drainase keluarnya gitu? Iya. Belum ya. Di situ termasuk RT berapa Bang? RT RW 05, RT 22. RW 22, RT 05. Ini termasuk di sini Kota Palangkaraya ya? Iya. Mungkin harapannya kepada pemerintah daerah apa Bang? Lebih perhatikan dengan masalah drainase yang di sekitar warga Pak. Ini termasuk jalan Bukit Keminting ya? Iya, Bukit Keminting. Jadi harapannya jangan hanya membangun drainasi tengahnya saja ya. Iya. Sementara pinggiran yang di tempat warga air yang cukup besar ya. Iya. Sehingga untuk jalan keluar air tidak maksimal sulit, gitu ya. Ya. Sulit ya. Iya. Jadi harapannya paling tidak dibikin drainase lagi gitu Iya. ya. Pernah diusulkan nggak oleh warga Bang untuk menghindari itu untuk saat ini? Pernah. Belum. Mungkin ada harapan untuk diusulkan? Ya mungkin lewat RT lah. Lewat RT. Oke. Terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana hari ini kita melihat sampai sejauh mana perkembangan Dinas Perikanan dalam budidaya pengelolaan untuk ikan air laut maupun air tawar yang ada di Kalimantan, khususnya Sukamara dan Kabupaten. Demikian informasi yang kami dapat. Bang, saya lihat ini salah satu budidaya yang cukup berkembang di mata dunia, peluang ekspor yang mana ini sudah menjadi kajian strategis ya bagi Lemhanas ke daerah ya, terutama udang panami. Udang panami ini sebenarnya peran fungsinya di sana itu apakah tambak di darat atau tambak di laut? Jadi udang itu kita kembangkan di tambak karena dia secara teknis lebih produktif ya, didukung oleh habitat lingkungan, kemudian kualitas air itu adalah di tambak. Nah, justru di State Kalimantan Tengah itu kita kembangkan di Sungai Raja seluas 40,17 hektar yang pembangunannya mulai kita bangun di tahun 2022 dan insya Allah di 2023 tuntas dan sudah bisa operasional bahkan bisa panen gitu. Jadi gini, ini kan menarik Bang, yang mana kita melihat dari kajian anak beberapa jenderal datang untuk melihat langsung bahwa udang panami itu merupakan salah satu primadona ya dalam pengkajian. Nah, yang perlu kita tanyakan ini, apakah dalam sistem tambaknya itu di laut atau di darat tapi menggunakan air laut? Tambaknya di pantai menggunakan air laut yang kita lakukan secara khusus atau kita treatment secara khusus ya kan dengan SOP budidaya air perairan laut. Nah, ini tentu saja akan lebih produktif untuk budidaya udang paname. Kemudian udang paname ini dia memiliki keunggulan dari sisi satu soal produktivitasnya luar biasa, kemudian kekuatan atau kemampuan bertahan dari serangan penyakit dan lainnya itu cukup kuat. Kemudian yang ketiga, komoditi udang paname ini memiliki nilai jual yang tinggi, gitu kan. Kemudian yang paling penting lagi bahwa dunia itu sangat membutuhkan ya
udang faname, sangat diminati udang faname. Untuk itu Presiden Jokowi telah menetapkan target bahwa di 2024 ekspor Indonesia itu untuk udang dari serangan penyakit dan lainnya itu cukup kuat, nilai jual yang tinggi gitu kan. Kemudian yang paling penting lagi bahwa dunia itu sangat membutuhkan ya udang faname, sangat diminati udang faname. Untuk itu Presiden Jokowi telah menetapkan target bahwa di 2024 ekspor Indonesia itu untuk udang dari serangan penyakit dan lainnya itu cukup kuat. Kemudian yang ketiga, komoditi udang faname ini memiliki nilai jual yang tinggi gitu kan. Kemudian yang paling penting lagi bahwa dunia itu sangat membutuhkan ya udang faname, sangat diminati udang faname. Untuk itu Presiden Jokowi telah menetapkan target bahwa di 2024 ekspor Indonesia itu untuk udang itu mencapai 2 juta ton. Nah, untuk itu Kalimantan Tengah harus mengambil bagian untuk bisa berkontribusi terhadap ekspor nasional itu. Kita sedikit bicara dengan ekspor nasional, Kalimantan Tengah ikut bagian untuk bisa mengembangkan udang faname. Kalau kita melihat setahun itu kira-kira berapa target per tonnya? Kita setahun itu paling tidak harus mencapai dari kawasan Sriwijaya aja sudah hampir mencapai 1.500 ton, itu minimal. Ini kalau nanti dikembangkan juga oleh pelaku usaha masyarakat kelompok gitu ya di sekitar Sukamara dan kabupaten lainnya, saya meyakini itu bisa mencapai hampir 6.000 ton mampu kita capai setahun. Nah, dan itu khusus Sukamara. Khusus Sukamara. Nah, kemudian kebijakan Pak Gubernur ini bahwa program Stream Listrik di Sukamara ini kan merupakan model yang bisa dicontoh terutama oleh kabupaten pesisir lainnya di Kalteng, bahkan bisa dicontoh di Indonesia. Nah, ke depan setelah dibangun di Sukamara gitu kan, kita akan proyeksikan ya pembangunannya di kabupaten yang memang bupatinya itu memiliki komitmen, memiliki kepedulian tentang sektor kelautan perikanan khususnya pengembangan tambak udang faname. Dan kita telah membuat terobosan menjajaki dengan Kementerian Kelautan Perikanan agar bisa mendukung ya pengembangan semisal lebih lanjut di Kalteng, terutama dari dana bantuan luar negeri yang dikelola oleh KKP. Nah, saat ini kita sedang menyiapkan data-data lahan yang CNG yang peruntukannya memang untuk pengembangan perikanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah memang dikelola oleh KKP. Nah, saat ini kita sedang menyiapkan data-data lahan yang CNG yang peruntukannya memang untuk pengembangan perikanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah minimal 500 hektar. Nah, progresnya data yang sudah kita kirim yang sudah memenuhi syarat itu adalah dari Kabupaten Sukamara. Dan bahkan dalam waktu dekat rencananya tim dari KKP akan melakukan survei. Tapi suka menjajaki dengan Kementerian Kelautan Perikanan agar bisa mendukung ya pengembangan semisal lebih lanjut di Kalteng, terutama dari dana bantuan luar negeri yang dikelola oleh KKP. Nah, saat ini kita sedang menyiapkan data-data lahan yang CNG yang peruntukannya memang untuk pengembangan perikanan yang dimiliki oleh pemerintah daerah minimal 500 hektar. Nah, progresnya data yang sudah kita kirim yang sudah memenuhi syarat itu adalah dari Kabupaten Sukamara. Dan bahkan dalam waktu dekat rencananya tim dari KKP akan melakukan survei. Tapi Sukamara kan sudah berjalan, apakah Surabaya atau Sampit atau mana? Jadi Sukamara yang sudah berjalan itu kan model, ya kan. Ini kan kita kembangkan lebih besar, minimal 500 hektar. Oke, kemudian juga kita akan proyeksikan di Kodim dan di Surya, mudah-mudahan mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama mampu memenuhi data-data yang diminta oleh pusat untuk dilakukan survei, ya kan, ke pemenuhan ya, persyaratan secara teknis
ataupun juga tentang kelanjutan ya dari pembangunan itu. Nah, kalau kita bicara Sukamana itu yang sudah terrealisasi berapa ekor? Pembangunannya saat ini kita progresnya jalan masuk dan jalan produksi sedang berjalan. Kemudian juga pembangunan bangunan-bangunan pendukung seperti kantor, asrama juga sedang dibangun. Nggak, luasan kawasannya yang 40 yang sudah dibangun itu untuk yang sering estate-nya gitu ya. Ini sedang berproses. Dalam model itu sedang berproses. Oh, sedang berproses. Nah, artinya dia kan sudah mempunyai master plan, artinya yang mana desain perencanaan ke depannya yang akan berjalan. Mungkin lahan mereka yang sudah terbebaskan, yang punya hak CNT gitu ya. Nah, itu berapa hektar? Sebentar, saya belum paham lagi, saya menangkap ini. Jadi yang pertama saya jelaskan ini, kalau yang di kawasan 40,7 ini sedang berproses. Dalam model itu sedang berproses. Oh, sedang berproses. Nah, artinya dia kan sudah mempunyai master plan, artinya yang mana desain perencanaan ke depannya yang akan berjalan. Mungkin lahan mereka yang sudah terbebaskan, yang punya hak CNT gitu ya. Nah, itu berapa hektar? Sebentar, saya belum paham lagi, saya menangkap ini. Jadi yang pertama saya jelaskan ini, kalau yang di kawasan 40,17 hektar, puluhan hektar lebih gitu kalau kita jumlahkan. Jadi hanya sebatas di bawah 100 hektar gitu ya. Dalam waktu tahun ini saya pikir itu bisa mencapai 100 hektar lebih. 100 hektar. Karena itu terus banyak masyarakat yang tertarik untuk apa istilahnya menginvestasikan modalnya untuk berusaha di budidaya tambak udang faname. Kan ini kan menggiurkan. Jadi investasi dalam tambak udang faname ini ya, artinya menggiurkan. Sehingga masyarakat itu sudah mulai berubah pola ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama mampu memenuhi data-data yang diminta oleh pusat untuk dilakukan survei ya kan ke pemenuhan ya, persyaratan secara teknis ataupun juga tentang kelanjutan ya, dari pembangunan itu. Nah, kalau kita bicara Sukamana itu yang sudah terrealisasi berapa ekor? Pembangunannya saat ini kita progresnya jalan masuk dan jalan produksi sedang berjalan. Kemudian juga pembangunan bangunan-bangunan pendukung seperti kantor, asrama juga sedang dibangun. Nggak, luasan kawasannya yang 40 yang sudah dibangun itu untuk yang sering estate-nya gitu ya. Ini sedang berproses. Dalam model itu sedang berproses. Oh, sedang berproses. Nah, artinya dia kan sudah mempunyai master plan, artinya yang mana desain perencanaan ke depannya yang akan berjalan. Mungkin lahan mereka yang sudah terbebaskan, yang punya hak CNT gitu ya. Nah, itu berapa hektar? Sebentar, saya belum paham lagi, saya menangkap ini. Jadi yang pertama saya jelaskan ini, kalau yang di kawasan 40,17 hektar, puluhan hektar lebih gitu kalau kita jumlahkan. Jadi hanya sebatas di bawah 100 hektar gitu ya. Dalam waktu tahun ini saya pikir itu bisa mencapai 100 hektar lebih. 100 hektar. Karena itu terus banyak masyarakat yang tertarik untuk apa istilahnya menginvestasikan modalnya untuk berusaha di budidaya tambak udang faname. Kan ini kan menggiurkan. Jadi investasi dalam tambak udang faname ini ya, artinya menggiurkan. Sehingga masyarakat itu sudah mulai berubah pola ya. Yang mana di saat harga sawit sudah melorot dengan tidak stabil, ada peluang pesisir mereka guna. Hanya tinggal pembinaan. Tahun ini saya pikir itu bisa mencapai 100 hektar lebih. 100 hektar. Karena itu terus banyak masyarakat yang tertarik untuk apa istilahnya menginvestasikan modalnya untuk berusaha di budidaya tambak udang faname. Kan ini kan menggiurkan. Jadi investasi dalam tambak udang faname ini ya, artinya menggiurkan. Sehingga masyarakat itu sudah mulai berubah pola ya. Yang mana di saat harga sawit sudah melorot dengan tidak stabil, ada peluang pesisir mereka guna. Hanya tinggal pembinaan dari dinas perikanan itu sendiri. Ya. Nah, tapi dinas perikanan sampai sejauh mana pembinaannya kepada masyarakat yang saat ini kan pesisiran itu kan banyak, Pak. Bukan hanya pada konteks di wilayah yang mau dikerjakan saja, tapi yang lain juga mereka berharap. Kita apa langkah-langkahnya? Sudah melakukan pembinaan-pembinaan misalnya terkait dengan soal hama dan penyakit. Ini sangat penting. Jadi kita pastikan setiap bulan ya kita pengambilan sampel agar hama penyakit
termasuk virus ya, untuk komoditi yang dibudidayakan terutama udang dan ikan gitu ya, itu tidak mewabah di Sukamara. Itu yang pertama. Nah, tapi sekarang yang menjadi mewabah penyakit udang itu penyakit apa? Itu namanya APHND ya, itu kawasan. Nah itu sudah kita pastikan ya, virus APHND itu tidak ada masuk di Sukamara. Kemudian yang kedua, fungsi profesi kita sebentar, sedikit ini menarik sekali. Kalau dari artinya virus ya dikatakan tadi ya, virus itu menyerang kepada manusia atau kepada udang itu sendiri? Kepada udang ya. Oh, kepada udang ya, supaya nggak ada salah informasi. Ya. Jadi virusnya itu virus udang ya kan, apabila itu menyerang dalam suatu kawasan tambak, apabila tidak terkendali karena biosecurity sangat lemah, ini akan menyebar ke tambak-tambak lainnya, bahkan itu bisa satu kabupaten itu gagal panen. Itu melewati udara atau sirkulasi air atau bagaimana? Itu bisa melewati air, bisa melewati benur. Untuk itu maka benur yang masuk ke Sukamara kita pastikan memang benur-benur yang sudah bersertifikat. Oh, ada lisensi yang paten. Iya, itu kita pastikan. Itu namanya biosecurity. Kita pastikan agar benur yang masuk itu bersertifikat. Kalau itu kami sudah mendorong agar Bupati Sukamara secepatnya membuat regulasi tentang tata kelola budidaya tambak di Kabupaten Sukamara. Bisa benur. Untuk itu maka benur yang masuk ke Sukamara kita pastikan memang benur-benur yang sudah bersertifikat. Oh, ada lisensi yang paten. Iya, itu kita pastikan. Itu namanya biosecurity. Kita pastikan agar benur yang masuk itu bersertifikat. Kalau itu kami sudah mendorong agar Bupati Sukamara secepatnya membuat regulasi tentang tata kelola budidaya tambak di Kabupaten Sukamara. Misalnya setiap membuka tambak baru itu wajib ada IFA, wajib benihnya bersertifikat, wajib pakannya bersertifikat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah ini menarik sekali Bang. Ini kan bicara Sukamara. Sementara Sukamara belum ada OPT ya. Akan tetapi Kobar punya OPT sudah sejak lama ya. Tapi kenapa Kobar tidak tertarik hal yang itu untuk menjadi program model? Ini kan tergantung dari prioritas ya, perencanaan program masing-masing daerah. Ya kan, kami provinsi sifatnya adalah memberikan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan ke kabupaten untuk kabupaten yang memiliki potensi kelautan perikanan yang baik agar menjadi salah satu program. Nah, kembali ke komitmen kepedulian pejabatnya, pejabat di daerah, terutama yang terkait dengan urusan kelautan dan perikanan. Mungkin sedikit Bang untuk harapannya Bang ke depan dengan adanya ini, walaupun ini saat ini kita bicara komitmennya antar pejabat ya, walaupun pejabat di sini sudah tahu itu pejabat di Kobar begini, akan tetapi karena ini program sertifikat, wajib pakannya bersertifikat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah ini menarik sekali Bang. Ini kan bicara Sukamara. Sementara Sukamara belum ada OPT ya. Akan tetapi Kobar punya OPT sudah sejak lama ya. Tapi kenapa Kobar tidak tertarik hal yang itu untuk menjadi program model? Ini kan tergantung dari prioritas ya, perencanaan program masing-masing daerah. Ya kan, kami provinsi sifatnya adalah memberikan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan ke kabupaten untuk kabupaten yang memiliki potensi kelautan perikanan yang baik agar menjadi salah satu program. Nah, kembali ke komitmen kepedulian pejabatnya, pejabat di daerah, terutama yang terkait dengan urusan kelautan dan perikanan. Mungkin sedikit Bang untuk sifatnya adalah memberikan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan ke kabupaten untuk kabupaten yang memiliki potensi kelautan perikanan yang baik agar menjadi salah satu program. Nah, kembali ke komitmen kepedulian pejabatnya, pejabat di daerah,
terutama yang terkait dengan urusan kelautan dan perikanan. Mungkin sedikit Bang untuk harapannya Bang ke depan dengan adanya ini, walaupun ini saat ini kita bicara komitmen antar pejabat ya, walaupun pejabat di sini sudah tahu itu pejabat di Kobar gini, akan tetapi karena ini program suka tidak suka, komitmen tidak komitmen, paling jadi didorong untuk memberikan satu arahan yang memang betul-betul bisa mengembangkan seperti Sukamara, karena Sukamara ini kan sudah go-nya sudah dunia bicaranya. Apalagi ini menjadi kajian Lemhanas ke sana gitu. Nah, bagaimana nanti Kobar strategi? Apakah ini punya kelayakan dari sudut pandang dari Dinas Perikanan itu sendiri sebelum melangkah lebih jauh nanti? Ya, kami dalam membangun sektor kelautan perikanan, pertama memang kita harus berbasis data dan kajian. Nah, jadi kami harapkan untuk seluruh kabupaten itu agar menyiapkan data-data dan kajian. Nah, berkaitan dengan pengembangan serivistik, kami sudah minta seluruh kabupaten yang ada di pesisir agar sudah mulai menyusun DED, Detail Engineering Design, sehingga dipastikan apabila DED sudah tersusun bisa dieksekusi jalan atau tidak jalan, ya kan? Nah, untuk daerah yang nanti cepat membuat DED sudah pasti ini akan terus kita dampingi, baik dari sisi pembinaan, baik dari sisi dukungan untuk dapat dana dari pusat, gitu kan. Nah, seperti itu. Oh iya, oke Pak. Demikian wawancara kami kepada Kepala Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah secara eksklusif, yang mana didampingi oleh Bapak ini sebagai apa beliau? Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Sekarang selain pada otopsi itu, apalagi peran forensik itu? Di dalam pendidikan dokter spesialis forensik itu beberapa hal yang perlu diketahui oleh masyarakat dan kita semua, bahwasanya peran forensik itu baik di eksternal maupun internal itu dilakukan berdasarkan keilmuan dan berdasarkan latar belakang pendidikannya. Yang pertama adalah dengan eksternal itu biasanya ada permintaan daripada penyidik atau keluarga untuk melakukan ekshumasi atau yang penggali kubur, menggali kembali kuburan itu yang diminta oleh penyidik untuk melihat jenazah tersebut apakah ditemukan adanya dugaan tindak pidana. Maka peran dokter forensik untuk melakukan otopsi, langsung melakukan ekshumasi terhadap jenazah yang telah dikubur atau dibongkar kembali kuburannya, itu artinya ekshumasi. Nah, yang kedua, peran forensik juga berperan dalam pengiriman jenazah. Di dalam pengiriman jenazah, baik di dalam kota maupun di luar kota maupun di luar negeri, itu adanya peran dokter forensik untuk membuat suatu dokumentasinya. Dokumen itu adalah peran daripada dokter forensik untuk menandatangani, yang mana di dalam salah satu daripada dokumen itu ada yang namanya pengawetan jenazah yang disebut dengan embalming. Ada dua yang mesti diketahui daripada peran forensik itu untuk melakukan embalming ini sendiri. Yang pertama itu atas dasar pengiriman jenazah itu atas dasar permintaan kargo. Yang kedua, peran dokter forensik bertanggung jawab terhadap adanya embalming ini, pengawetan jenazah. Karena ada beberapa yang bisa komplit terhadap embalming yang kita lakukan. Yang mana ada dua fungsi dokter yang melakukan embalming ini sendiri atau formalin ini. Seluruh Indonesia ada cuma dua dokter, yaitu dokter anatomi untuk latar belakang pendidikan kedokteran, yang kedua dokter forensik. Nah, dokter forensik lah yang menandatangani daripada dokumen yang memang itu bertanggung jawab tentang adanya pengawatan jenazah.
Nah, apabila tidak ada dokter forensik bagaimana? Nah, kalau tidak ada dokter forensik untuk itu diminta langsung kepada direktur untuk mempertanggungjawabkan embalming ini. Karena apa? Karena di dalam embalming ini sendiri atau namanya pengawal jenazah ini ada latar belakang pendidikannya dan sertifikasinya ada di situ. Itu kalau tidak mempunyai sertifikasi, kalau dilakukan itu melanggar aturan atau menyalahgunakan wewenang atau bagaimana kira-kira? Ya, kalau embalming ini, kalau di luar dari pengetahuan ada dokter forensiknya melakukan embalming, itu namanya ilegal. Tidak ada tanggung jawab daripada dia untuk melakukan embalming karena sertifikasinya tidak ada. Kalau cuma dia itu pelatihan, di dalam pendidikan dia pelatihan, ada tenaga atau perawat yang melakukan pelatihan di rumah sakit RSCM gitu untuk pelatihan pendidikan, istilahnya dia itu pelatihan aja untuk mendapatkan sertifikat untuk membantu dokter forensik melakukan tindakan embalming ini. Tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap adanya suatu persoalan yang sifatnya sertifikasi tentang dokumen itu. Yang tetap bertanggung jawab adalah dokter forensik. Nah, ini yang harus dipahami agar semua yang bertindak, yang melakukan daripada embalming ini harus sepengetahuan dokter forensik yang ada di wilayah kerjanya itu. Oh, itu peran fungsinya dari. Iya. Nah, kalau kita bicara pembiayaan, itu siapa yang bertanggung jawab di sini? Nah, yang jadi persoalan kita sekarang ini kan memang ada di pasal 136. Di pasal 136 itu segala biaya ditanggung oleh negara. Negara mana? Sampai sekarang itu belum terwujud. Makanya sekarang ini kalau ada tindakan pemeriksaan baik itu yang hidup maupun yang meninggal itu ditanggung oleh keluarga. Nah, ini yang jadi bumerang buat kita sebagai manusia yang mempunyai moral atau etika atau perasaan, yang mana korban sudah meninggal oleh keluarga merasa berduka jadi kenakan biaya lagi. Nah, ini tapi semua itu sudah berjalan seperti itu. Nah, dalam itu di rumah sakit kita itu ada pihak ketiga namanya. Pihak ketiga itu ada yang namanya yayasan yang menarik, yang membuat tarif berdasarkan daripada ketentuan yang dilakukan oleh MPU rumah sakit maupun dari yayasan itu sendiri. Nah, dokter forensik itu berdasarkan daripada perdanya itu, perda bupati, perda gubernur itu yang harus kita dapatkan daripada tarif peran forensik. Nah, selama ini juga saya ngos-ngosan juga. Artinya dalam hal masalah tarif biaya ini juga kita sudah mengajukan beberapa kriteria tarif yang memang wajar untuk peran dokter forensik melakukan pelayanan itu. Oke. Dengan perkara sidang kemarin yang telah dilaksanakan dari sidang lapangan sehingga ini mengarah ke sidang majelis ya. Nah, saat ini sampai sejauh mana Bang sidang? Kami sudah kemarin menghadirkan beberapa saksi ya, ada 5 saksi yang kami hadirkan dalam persidangan ini, dan semua saksi mengarah apa yang dikatakan dalam isi gugatan kami juga kan gitu. Jadi dari 5 saksi tersebut ada saksi berbatasan, saksi asal usul mengetahui tanah tersebut, dan juga proses dari ganti rugi yang belum digantikan oleh pihak pelindung tersebut. Sehingga kami beranggapan ya pihak pelindung harus melihat juga apa yang kami sampaikan itu kan gitu. Nah, terkait dengan saksi yang saya lihat dengan Haji Misran kan selaku orang yang lebih tahu di sana. Intinya apa sih saksi mereka? Intinya pada saat terjadi ganti rugi lahan itu tersebut, Haji Misran ini melewati iparnya gitu, ipar yang mengatakan yang diperintahkan atau diamanatkan oleh Haji Misran ini untuk mengawasi lahan milik pribadinya yang ada di sekitar kawasan Pelabuhan Bumi Harjo tersebut. Sehingga pada saat itu yang mengatakan pada saat pengukuran di lapangan tersebut dari pihak Pelindo ada yang dikatakan mungkin dari tanah dari milik Haji Misrani itu ada termasuk dalam ukuran tersebut. Setelah
diteliti dan dilihat dari Haji Misran Amin ya, yang bersaksi pada kemarin itu. Dia mengatakan setelah dia lihat cek di lapangan, ternyata tanah yang bersinggungan dengan tanah yang sekarang jadikan objek sengketa itu ternyata tidak ada masalah dengan yang sekarang ya, pemilik yang ahli waris itu tadi, orang tuanya ya Muhammad bin Amin tadi. Nah, dan hal itu sudah mereka selesaikan secara musyawarah dan mufakat. Dan juga untuk menguatkan posisi tersebut, Haji Misran Amin juga membuat pernyataan, dan itu juga kami jadikan sebagai alat bukti surat gitu. Berarti membenarkan bahwa tanah Muhammad selaku klien Bapak itu benar gitu ya? Benar, tidak ada masalah mereka, dan itu memang diakui oleh Haji Misran Amin bahwa senyatanya tanah itu memang milik almarhum yang sekarang dikuasai oleh ahli waris, dan itu termasuk lahan yang sekarang dipermasalahkan oleh ahli waris kepada Pelindo begitu. Berapa orang saksi kemarin dihadirkan? Kami menghadirkan 5 orang saksi, dan semua saksi-saksi itu penduduk atau warga asli sebelum Pelindo masuk kan gitu di wilayah tersebut. Nah, tahapan selanjutnya rencana apa? Tahapan berikutnya kita akan mendengarkan saksi untuk minggu depan ini dari pihak Pelindo. Untuk apa? Membantah apa yang saksi-saksi yang kami sampaikan kemarin kan gitu. Ini apakah gugatannya Wan Prestasi atau bagaimana, Pak? Gugatan kami di sini ada Wan Prestasinya. Wan Prestasi itu ada suatu permasalahan hukum yang belum terselesaikan oleh pihak Pelindo tersebut, dan juga perbuatan melawan hukum yang kami sajikan itu ya senyatanya ada permasalahan, sehingga HPL yang di lokasi Pelindo itu diterbitkan tanpa melibatkan para ahli waris yang ada di tempat lokasi tersebut. Jadi intinya proses dari APL itu juga dipertanyakan jadinya gitu. Ya, kita pertanyakan HPL itu. Tapi kalau sudah terselesaikan dan pihak Pelindo itu nggak akan mengakui hal itu, ya mungkin sudah selesai kan perkara ini. Oke, terima kasih.